Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Nah, terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di talk show ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Angelic April Berting, seorang anak muda yang suka dengan hal-hal di luar logika. Jujur, kalian tuh pernah nggak sih mikir kalau manusia tuh sebenarnya hebat banget loh. Jadi kita diberikan akal, karena akal itu kita bisa menciptakan, kita juga bisa berpikir gitu. Terus selain akal, kita juga diberi perasaan. Jadi kita bisa merasa, kita bisa sayang sama orang lain, sama pacar, sama orang tua. Kita bisa bersimpati dan berempati kepada orang lain. Nah, selain itu semua, kadang manusia tuh juga bisa ngelakuin hal-hal yang terkadang tuh di luar nalar kita, yang bahkan kadang kita nggak sadari sebelumnya. Misalnya nih, kalian kalau melihat ini, buah lambang KitKat, menurut kalian apa yang janggal di sini? Gak ada yang janggal? Menurut kalian itu ya biasa aja, ya emang normanya kayak gini gitu. Iya. Jadi sebenarnya salah. Lambang KitKat sebenarnya tuh nggak ada garis hubungnya. Nah, yang sebenarnya tuh kayak gini. Jadi nggak ada garis hubungnya gitu. Terus habis itu ada lagi. Kalian pasti pernah nonton film Cinderella kan? Film Cinderella yang makan apel, terus dia tidur, terus dia dibangunin sama Prince Charming gitu. Nah, pasti kalian juga inget dong scene yang ini, dimana si ratunya ngomong ke kacanya. Nah, menurut pengingatan kalian nih, kalian ingetnya tuh si ratunya nih ngomong apa ke kacanya? Mirror, mirror on the wall, who is the fairest one of all? Ya, tapi ternyata ingatan kita semua tuh salah. Si ratu bukan ngomong mirror, mirror, tapi magic mirror on the wall. Terus itu yang terbaru nih, yang di video klip Ariana Grande. Pasti kalian Ariana Tos pasti tahu nih. Kalian waktu nonton Thank You Next tuh inget nggak sih ini ada mobil ini gitu? Sebenarnya mobil di Thank You Next itu tuh bukan warna pink, tapi mobilnya hitam. Coba deh habis ini kalian habis nonton ini, kalian nonton video klipnya yang Ariana Grande yang Thank You Next dan lihat mobilnya tuh hitam. Nah, kejadian-kejadian ini tuh namanya Mandela Effect, di mana ada peristiwa ketika kita mengingat sesuatu yang kita yakini benar, tapi ternyata salah gitu. Nah, ini tuh lebih tepatnya dalam konteks kelompok besar orang, jadi banyak orang gitu. Banyak orang percaya dan memiliki ingatan yang salah tentang sebuah peristiwa. Itu namanya Mandela Effect. Nah, fenomena ini tuh awalnya muncul karena ada tokoh yang namanya Fiona Brown. Dia waktu itu tuh mengingat bahwa Nelson Mandela itu tuh udah meninggal tahun 1980-an karena sekarat di penjara. Jadi karena dia di penjara, dia sakit, terus dia meninggal di penjara gitu. Bahkan si Fiona ini tuh bahkan udah ingat kalau dia tuh ada pemakamannya, dia tuh ada istrinya yang pidato di kematiannya, terus juga ada bahkan banyak media-media mempublikasikan kematian si Nelson Mandela ini. Namun sebenarnya Nelson Mandela itu tuh meninggal pada tahun 2013 lalu. Dengan posisi dia udah keluar dari penjara, jadi dia meninggalnya karena emang tua, bukan karena emang sakit gitu. Nah, jadi kenapa sih kok bisa terjadi Mandela Effect? Jadi dari beberapa sumber saya sudah melakukan riset dan juga saya menyimpulkan nih kalau Mandela Effect ini terjadi karena dua hal, yaitu false memories dan confabulation. Dan keduanya tuh saling berhubungan gitu. Jadi intinya secara singkatnya itu tuh misal kita analogikan ada terjadi suatu peristiwa kecelakaan gitu. 10 menit setelah kecelakaan kita tuh bisa kan masih ingat peristiwanya dengan jelas, kayak dari kronologi A sampai Z itu tuh masih ingat, masih terekam di otak kita. Terus 10 jam setelah kejadian tuh bakal ada detail-detail kecil yang kita nggak bisa ingat, misal kayak plat nomor, kayak gitu-gitu. Nah, apalagi kalau 10 hari, 10 bulan, 10 tahun, pasti akan ada informasi-informasi yang hilang di ingatan kita. Nah, tapi ketika kita disuruh menceritakan, ingatan kita tuh memaksa kita buat menceritakannya dengan lengkap dan detail. Jadi kita berusaha nih buat ngisi detail-detail yang kosong itu dengan cerita yang kita buat-buat sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bermaksud buat nipu orang lain ya. Tapi ya gimana lagi, otak kita ini tuh menciptakan ingatan-ingatan yang salah gitu.
Nah, ini juga bisa disebut dengan honest lying, atau sebenarnya awalnya tuh nggak berniat buat bohong, tapi dia bohong pada akhirnya gitu. Nah, terus kalau kita menciptakan ingatan yang salah, pasti kalau kita ngobrol sama orang lain, kita ngasih informasi itu bisa jadi menyesatkan kan? Nah, terus gimana nih caranya biar kita menghindari kesesatan-kesesatan yang kita berikan ke orang lain? Yaitu adalah do some research. Jadi kalau kita nih mau beropini, mau berpendapat, mau berargumentasi, dan bahkan mau berkomunikasi dengan orang lain, pasti kita melakukan riset dulu. Jadi supaya kita mengerti nih, fakta yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana. Dan kita tuh jadinya nggak menyebarkan informasi-informasi yang nggak benar gitu. Nah, jadi Mandela Effect ini tuh bisa kita anggap sebagai teori konspirasi. Karena peristiwanya tuh nggak biasa dan nggak bisa lah dinalar sama manusia dan masyarakat awam yang selain medis loh ya. Bahkan ahli teori konspirasi itu menganggap kalau sebenarnya ini tuh bukti kalau kita berada di alternate universe, atau maksudnya tuh kayak misal kita berada di hidupnya tuh berada di simulasi kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya dari dunia medis pun bisa menjelaskan penyebab terjadinya si Mandela Effect ini. Jadi dia ada penjelasan secara ilmiahnya gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai Mandela Effect yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Dan mungkin kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau minta nih informasi-informasi lebih lanjut tentang Mandela Effect atau teori-teori konspirasi yang lain, bisa banget hit me up in Instagram. Terima kasih, dan untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke MC.